Di dunia ini, terdapat sejumlah kota unik yang belum banyak diketahui secara luas. Kota-kota ini bahkan bisa dijadikan destinasi wisata alternatif. Meski aneh, beberapa kota unik ini memberikan estetika tersendiri. Berikut fakta kota-kota unik yang ada di dunia versi zona unik. 1. Slab City, Amerika Serikat. Slab City adalah salah satu kota terunik di dunia yang sebagian besar penduduknya didominasi kalangan lanjut usia, terutama pensiunan. Selain orang tua, Slab City juga ditempati oleh penduduk lain seperti seniman hingga pengemis. Konon, mereka hanya ingin menghabiskan waktu di daerah yang bebas, tenang, tanpa segala aturan yang mengikat dan enggan melakukan aktivitas. Kota ini tidak mempunyai listrik, air PDAM, serta fasilitas penunjang infrastruktur lainnya. Secara singkat, Slab City pada awalnya adalah lahan fasilitas pelatihan untuk Korps Marinir Amerika Serikat di tahun 1942 sebagai persiapan menghadapi Perang Dunia II. Di tahun 1956, seluruh bangunan dibongkar tetapi daerah ini tetap dibuka. Memasuki dekade 60-an, Departemen Pertahanan melepaskan secara cuma-cuma daerah tersebut kepada California karena sudah tidak lagi dibutuhkan. Seiring berjalannya waktu, sebuah perusahaan kimia di Oakland mempekerjakan 20 orang buat memanen daun kreosot di sana. Pekerja-pekerja tersebut menjadi cikal bakal adanya Slab City. Mengingat tidak adanya fasilitas listrik, banyak penduduk yang memakai generator atau panel surya untuk menghasilkan listrik sehari-hari. Pusat aktivitas yang paling dekat berjarak lebih kurang 4 mil barat daya Slab City, di mana penduduk seringkali pergi buat berbelanja bahan dasar. Tidak pelak, Slab City dideskripsikan oleh penghuninya sebagai miniatur kota anarki yang sudah diakui secara de facto. 2. Setenil de las Bodegas, Spanyol. Kota Setenil de las Bodegas terletak di Provinsi Cadiz, Spanyol. Keunikan Setenil de las Bodegas adalah batu basalt besar yang berada tepat di atas rumah setiap penduduknya. Batu tersebut layaknya pelindung yang menaungi hampir seluruh rumah penduduk setempat. Tidak heran, kota ini menjadi tujuan wisata favorit bagi turis dari berbagai penjuru dunia bahkan Spanyol sendiri. Kota mungil ini terletak 157 km timur laut dari Cadiz dengan pengaturan yang spesial di sepanjang ngarai yang sempit. Setenil de las Bodegas memiliki bentuk yang memanjang mengikuti jalan Rio Trejo dengan beberapa rumah yang dibangun ke dalam dinding batu dari ngarai itu sendiri. Demi menjaga keindahan batu basalt tersebut, tata kota dirancang dengan memperbesar gua-gua alam atau overhang serta menambahkan dinding eksternal. Tidak cuma batu saja, kota unik di dunia yang satu ini mempunyai reputasi untuk produk olahan daging yang berasal dari hewan peternakan setempat. Pastel serta aneka macam jenis kue kering lainnya juga menjadi salah satu andalan Spanyol. Selain melihat situs batu menarik, pengunjung juga bakal disuguhkan bar dan restoran dengan hidangan terbaik serta menarik. Prospek pertanian Setenil de las Bodegas juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya, kota tersebut turut memasok buah dan sayuran ke berbagai daerah di Spanyol. 3. Mansyat Nasser, Mesir. Kota bernama Mansyat Nasser sudah menjadi wadah sampah untuk Kairo, Mesir. Yang kita bahas kali ini adalah benar-benar sampah, di mana bahan buangan dari kota besar Kairo dilimpahkan ke Mansyat Nasser. Akan tetapi jangan merasa jijik terlebih dahulu sebab pada dasarnya, sampah di sini tidak selalu bekas makanan atau hal lainnya yang basah. Tidak sedikit sampah seperti alat elektronik dan hal lainnya yang masih bisa didaur ulang serta dimanfaatkan sesuai keinginan. Bahkan, kamu juga mesti mengetahui bahwa Mansyat Nasser merupakan kota dengan angka pengangguran 0. Semua penduduk di kota ini mempunyai pekerjaan, khususnya menjadi pengolah sampah. Seseorang bisa bekerja dengan cara mengumpulkan sampah yang bisa diolah seperti besi serta berbagai alat elektronik. Sesudah disortir, sampah lalu diolah dan dijual. Olahan sampah tidak hanya dijual, bisa juga dipergunakan buat kebutuhan diri sendiri tergantung kebutuhan pribadi. Satu keluarga mengkhususkan pada jenis sampah tertentu yang mereka sortir dan jual. Apapun yang bisa digunakan kembali atau didaur ulang, bakal diselamatkan oleh salah satu dari banyak keluarga di Mansyat Nasser. Aneka macam produk kertas daur ulang serta kaca dibuat dan dijual dari kota ini, sementara logam dijual dengan kiloan untuk dilelehkan dan dipergunakan kembali. 4. Matmata, Tunisia. Matmata adalah sebuah kota kecil berbahasa Berber di Tunisia Selatan. Beberapa penduduk lokal hidup pada struktur tradisional alat roglodit, alias hidup di bawah tanah dalam gua. Di tahun 2004,
Matmata mempunyai populasi sebesar 2.116 jiwa. Hampir semua penduduk Matmata tinggal di dalam rumah yang berada dalam gua. Padahal, pemerintah setempat sudah membangun rumah di atas permukaan tanah daerah sekitar. Struktur yang khas untuk desa dirancang dengan menggali lubang besar di tanah. Pada sekeliling lubang gua buatan ini, kemudian digali untuk dipergunakan sebagai kamar. Sampai saat ini, Matmata hadir dengan sejuta pesona yang menarik perhatian banyak orang. 5. Yakutsk, Rusia. Yakutsk adalah ibu kota dari Republik Sakha, sebuah republik di bagian timur Laut Rusia. Terletak kurang lebih 450 km dari selatan lingkar Arktik. Musim dingin di Yakutsk biasanya dimulai sejak bulan Oktober hingga Mei dengan suhu rata-rata -30–40 derajat Celcius dan diketahui bisa mencapai -52 derajat Celcius. Wajar saja, bila kota di Rusia ini disebut-sebut sebagai salah satu kota paling dingin di dunia. Ketika musim dingin datang, penduduk Yakutsk tidak dianjurkan buat berlama-lama di luar mengingat cuacanya yang ekstrim serta jarak pandang yang terbatas akibat adanya kabut tebal. Biasanya, para penduduk cuma bisa bertahan kurang lebih 15–20 menit di luar rumah. Baterai mobil pun bisa ikut membeku, sehingga penduduk wajib selalu menyalakan mobil mereka agar tidak rusak. Di suhu ekstrim seperti itu, usahakan jangan memakai kacamata meskipun sangat dibutuhkan. Karena, di suhu tersebut kacamata bisa membeku dengan cepat, melekat di wajah dan berakibat daging pada wajah terbawa ketika melepas kacamata. Suhu -40 derajat sebenarnya oleh penduduk setempat telah dianggap biasa. Namun, fasilitas umum seperti sekolah bakal ditutup bila suhu turun di bawah 55 derajat Celcius. 6. Nagoro, Jepang. Nagoro adalah suatu desa di Jepang yang sedang sekarat. Dahulu Nagoro pernah dihuni oleh lebih dari 300 penduduk. Gagal dalam mempertahankan populasinya, sekarang Nagoro menjadi kota yang berada di ambang kepunahan. Kini Nagoro hanya mempunyai 30 penduduk dan memiliki segala aspek yang membuatnya diklaim sebagai kota hantu. Tetapi terdapat hal menarik dari kota hantu ini. Tsukimi Ayano, seseorang penduduk Nagoro, menyadari betapa sepi kampung halamannya, sehingga dia memutuskan untuk membuat orang-orangan sawah berukuran manusia. Tujuannya untuk menghormati penduduk yang telah pergi, dia terus membuat boneka sawah sampai berjumlah lebih kurang 400 boneka. Sekarang, Nagoro dikenal sebagai lembah boneka, atau Kakashi no Sato, yang jika diterjemahkan menjadi desa orang-orangan sawah. Boneka pertama yang dirancang oleh Tsukimi adalah boneka yang menyerupai mendiang ayahnya. Kemudian, dia melanjutkan membuat sampai melebihi jumlah manusia asli di desa tersebut. Tsukimi menempatkan boneka-boneka itu di tempat dan posisi di mana manusia biasa beraktivitas. Bila mengunjungi Nagoro kini, bisa terlihat bangunan-bangunan serta rumah-rumah kosong dipenuhi dengan boneka besar yang dirancang menyerupai manusia. Ketika ini, Nagoro lebih cocok dikatakan sebagai kota hantu yang ramai dengan boneka. Meski, kehadiran boneka-boneka itu bisa juga dikatakan sebagai salah satu upaya pelestarian sejarah kota paling luar biasa. 7. Gietoren, Belanda. Memimpikannya tinggal di sebuah negeri dongeng, impiannya akan terwujud kala mengunjungi sebuah desa tanpa jalan di Belanda. Namanya Desa Gietoren yang didirikan di tahun 1200-an. Di Desa Gietoren tersebut, pengunjung akan merasa memasuki desa-desa di negeri dongeng yang kerap hadir di film-film Disney. Suatu daerah dengan tempat tinggal serta sungai kecil dan banyak bunga segar. Benar-benar mahakarya yang indah, sebuah desa kuno, ajaib, dan sempurna. Setiap rumah di desa ini tampak mirip tempat tinggal karakter Disney. Beberapa rumah hanya berukuran kecil tetapi terlihat anggun serta asri, dengan bunga serta tanaman yang mengelilinginya. Kegiatan sehari-hari dilakukan memakai perahu, tidak ada kendaraan roda 2 atau roda 4. Sebab di sana memang tidak terdapat jalan raya. Hanya ada 176 jembatan serta jalan setapak yang bisa dilewati. Kebanyakan orang yang tinggal di sini mempunyai perahu, whisper boats dengan motor mesin listrik yang senyap tanpa suara. Sehingga tidak terdengar bising dan tidak mengganggu ketenangan desa tersebut. Suasana di desa ini, benar-benar sangat tenang dan damai. Bahkan suara terkeras di sana, hanya suara dari bebek atau burung lain. Dengan segala keunikan dan keunggulannya itu, desa ini banyak didatangi turis. Selama di sana, pengunjung dituntut untuk berjalan kaki dan meninggalkan mobil di luar desa. Sebab di desa itu tidak ada jalur transportasi darat. 8. Chechaouen,
Maroko. Warna biru ini memberikan perasaan tenang serta nyaman saat seseorang berjalan di dalamnya. Menariknya, warna birunya pun beragam, mulai dari yang paling terang sampai paling gelap. Kota tadi bernama Chechaouen atau yang berarti, permata biru. Terletak di pegunungan Rif, sebelah utara negara Maroko, Chechaouen pernah sebagai kota yang didominasi oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Hal tersebut menarik, mengingat Maroko termasuk ke dalam grup negara Arab. Tetapi, untuk bisa menjadi seperti sekarang, Chechaouen harus melewati sejarah yang panjang. Awalnya kawasan ini hanyalah sebuah benteng yang disebut dengan Kasbah, yang digunakan sebagai perlawanan terhadap invasi Portugis di Maroko bagian utara. Kota ini juga pernah menjadi bagian dari negara Spanyol mulai tahun 1920. Tetapi, Chechaouen akhirnya dikembalikan ke Maroko di tahun 1956 sesudah kemerdekaan negara tersebut diakui. Terdapat beberapa teori mengapa bangunan di Chechaouen didominasi oleh warna biru. Teori pertama adalah pemilihan warna biru merupakan refleksi dari warna langit Maroko yang jarang mempunyai awan. Teori lainnya mengatakan bahwa kaum Yahudilah yang memperkenalkan warna biru ke kota ini. Sementara menurut penduduk lokal, warna biru yang dipergunakan di kota mereka sangat ampuh buat mengusir nyamuk. Sementara itu, aktivitas primer yang dilakukan oleh para turis di Chechaouen adalah berbelanja, mencoba makanan lokal, berfoto, atau hanya sekedar berjalan-jalan menikmati ketenangan kota biru ini. Akan tetapi jangan terlena dengan ketenangan serta kedamaiannya. Karena Chechaouen ternyata kota utama produsen ganja di Maroko. 9. Roswell, Amerika Serikat. Mungkin nama Roswell terdengar biasa saja, jika tidak ditambahkan embel-embel, kota alien. Roswell adalah kota terunik di dunia selanjutnya yang tidak mempunyai perbedaan secara signifikan. Namun, satu yang membuat dia tersohor adalah legenda UFO berisi alien yang pernah mendarat di sana. Konon pada sekitar Juni atau Juli tahun 1947, ada laporan yang mengabarkan bahwa ada pesawat luar angkasa alias UFO yang jatuh di sekitar Roswell. Sejak itu, peristiwa jatuhnya UFO ini menjadi pembahasan kontroversi dan dikaitkan dengan sejumlah teori konspirasi. Kabarnya, ada sebuah program rahasia bernama Mogul yang meneliti kebenaran di balik jatuhnya UFO tersebut. Banyak yang percaya bahwa pada waktu peristiwa itu, pasukan rahasia dari pemerintah Amerika Serikat segera membawa sang pengendara buat diinterogasi. Seperti yang kita kenal, pengendara tersebut adalah alien alias makhluk luar angkasa. Hingga saat ini, mereka yang percaya dengan teori konspirasi alien percaya bahwa UFO dan alien tersebut berada dalam zona rahasia pengawasan militer negara. Informasi soal UFO dan alien tersebut dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk menarik perhatian. Mereka menandakan situs kawasan jatuhnya UFO di sekitar Roswell, serta menata kota menggunakan banyak sekali ornamen serta dekorasi ala alien. Tidak pelak, aktivitas semacam konferensi dan festival seputar fiksi ilmiah juga turut diadakan di Roswell.